Sebanyak 300 personel Brimob Nusantara akan dikirimkan ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua untuk membantu Polres Jayawijaya mengejar pelaku pembunuhan dan perampasan 2 pucuk senjata api dari anggota Brimob Batalion D Kompi 3 Wamena, Brigadir Polisi 2 Diego Rumaropen di distrik Napua, yang dipastikan Polda Papua dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang dipimpin Egyanus Kogoya. Ke-300 personel Brimob tersebut, seperti dikatakan Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Matius De Fahiri, saat meninjau lokasi kejadian pembunuhan di Jayawijaya pada 22 Juni, akan tiba di Papua dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Pasukan akan dibagi untuk penebalan pos pengamanan dan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan dan perampasan senjata api yang diduga kuat akan dibawa ke Kabupaten Duga, di mana untuk pengejaran, personel Brimob akan bergabung dengan tim dari Satgas Damai Kartens, yang dibantu juga dari Satreskrim Polres Jayawijaya. Termasuk kami dari Polda Papua juga akan memperkuat dari Brimob Polda Papua untuk membantu Polres dan juga membantu tim tindak dari Satgas untuk melakukan pencarian ekstra dan maksimal untuk bisa mendapat kembali atau menemukan kembali senjata kita yang hilang. Peristiwa penyerangan atas Bribda Diego Rumaropen terjadi pada 18 Juni. Saat itu korban bersama Danki Brimob Batalion D Wamena, Ajun Komisaris Polisi Rustam, ditelepon oleh seorang warga bernama Alex Matuan untuk membantu menembak sapi miliknya yang mengamuk di Napua. Setelah menembak sapi tersebut, Rustam menitipkan senjatanya ke Diego. Saat ditinggal, Diego didatangi sekelompok orang yang langsung menyerangnya hingga meninggal dunia. Kemudian merampas kedua senjata api yang dibawa. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali melakukan belusukan ke 3 titik lokasi Rabu 22 Juni, yakni 2 toko sembako dan pasar Klender di kawasan Jakarta Timur. Kegiatan yang dilakukan Mendak kali ini adalah untuk meninjau kembali harga bahan pokok dan minyak goreng curah rakyat. Politikus Partai Amanat Nasional itu juga melakukan survei terhadap para pedagang dan menyebut tidak ada lagi pembeli yang antri membeli minyak goreng curah rakyat, sebab harga produk tersebut sekarang sudah relatif stabil di kisaran Rp14.000 per liter. Dirinya pun optimistis harga minyak goreng curah rakyat akan stabil kembali dalam 2 minggu. Jadi teman-teman, saya meyakini 2 minggu ini akan stabil lah. Ya. Walaupun target saya 1 bulan, gitu. Tapi 2 minggu ini nggak akan ada lagi yang ribut minyak 14.000 karena sudah ada, bahkan bisa lebih stoknya. Paling tidak Jawa, Bali dan Sumatera. Ya. Ia juga memastikan stok minyak goreng curah rakyat sudah tersedia di 13.968 layanan masyarakat di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali, dan akan terus bertambah ke depannya. Dari Jakarta, Afra Augesti, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. 2 liter doang. 2 liter. Iya. Kondisi geografis di Provinsi Papua rawan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Papua di Jayapura Rabu 22 Juni memberikan pelatihan pendampingan relawan layanan dukungan psikososial bertujuan agar mendeteksi dampak psikososial yang dirasakan korban bencana alam. Kepala BPBD Papua William Robert Manderi mengatakan layanan psikososial ini sangat penting di Papua. Melalui kegiatan pelatihan tersebut, para relawan bisa lebih paham apa yang harus dilakukan. Relawan ini dapat membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam sehingga mereka bisa memberikan motivasi untuk bisa bangkit. Ini menjadi satu harapan kita ketika bencana terjadi, apa yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, dukungan layanan psikososial ini sangat penting.
Karena mereka yang terkena dampak ketika mereka ada di tempat pengungsian, mereka kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Nah, oleh sebab itu mereka tertekan jiwanya. Mandari menambahkan, pelatihan ini diikuti 360 relawan di setiap kabupaten kota. Ia berharap relawan ini selalu hadir pasca bencana dan mampu mengembangkan kreativitas dengan memanfaatkan kearifan lokal sebagai modal sosial untuk mempercepat pemulihan korban bencana. Sebelumnya pada 6 Januari lalu terjadi bencana banjir dan longsor di 4 distrik kota Jayapura, mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 7.000 warga mengungsi. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu 22 Juni mengatakan, saat ini pemerintah resmi membuat gugus tugas penanganan wabah penyakit mulut dan kuku PMK yang dipimpin Kementerian Pertanian dan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan struktur pemerintahan daerah. Dijelaskannya, pemerintah sudah memesan 3 juta vaksin PMK yang didatangkan dari sejumlah negara. Pemerintah juga menyediakan sebanyak 1.872 tenaga medis dan 4.421 paramedis untuk vaksinasi hewan, serta akan terus melakukan pengadaan vaksin PMK hingga 28 juta dosis untuk menangani wabah PMK di tanah air. Ketua Umum Partai Golkar tersebut menuturkan percepatan vaksinasi diperlukan lantaran wabah PMK sudah menyebar di 19 provinsi dan 199 kabupaten kota hingga 18 Juni 2022. Sehingga nantinya hewan ternak yang sudah mendapat vaksin PMK wajib dipasang penanda di telinga hewan dengan pengembang sistem PT Peruri. Demikian, pemerintah sudah mengadakan 3 juta vaksin dan kita akan terus mengadakan vaksin sampai sekitar 28 juta. Sehingga dengan demikian tanaman sehat divaksin, yang hewan yang sehat divaksin, hewan yang sakit diobati. Adapun dana penanganan PMK ini diambil dari APBN, APBD dan sumber dana lainnya, termasuk untuk memberi santunan bagi peternak, terutama peternak kecil yang hewan ternaknya mati terkena PMK atau potong paksa. Dari Jakarta, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Hingga 22 Juni sudah ada 4.450 penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat yang sudah terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2015. Terdiri dari 4.472 PSE domestik dan 68 PSE asing, lingkup privat yang telah melakukan pendaftaran. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu, di mana pada periode yang sama mencapai 1.050 PSE lingkup privat, di mana sebanyak 600 hingga 700 diantaranya berasal dari platform domestik atau lokal. Di sisi lain masih banyak nama-nama PSE lingkup privat populer yang belum mendaftar, termasuk Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, Netflix, Twitter, Telegram, Zoom, dan YouTube. Kepada mereka, juru bicara Kementerian Kominfo Dedi Permadi di Jakarta Pusat pada 22 Juni mengingatkan untuk segera melakukan pendaftaran, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menkominfo nomor 3 tahun 2022 tentang tanggal efektif pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, dengan batas waktu pendaftaran PSE privat domestik maupun asing hingga 20 Juli mendatang. Jika sampai batas waktu yang ditentukan mereka tidak mendaftar, maka pihaknya akan memberikan teguran, sanksi hingga pemutusan akses. Setelah menerima permintaan atau setelah berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PSE lingkup privat dan domestik asing sesuai bidang usaha sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku.
Dengan dilakukannya pendaftaran PSE Indonesia, jelas Dedi akan bisa mendapatkan sistem yang lebih sistematis dan terkoordinasi untuk seluruh PSE yang ada di tanah air. PSE yang terdaftar juga dapat didorong untuk ikut menjaga ruang digital Indonesia baik penggunaan internet maupun platform agar tetap positif dan produktif. Dari Jakarta, Erlangga Bregas, Kantor Berita Antara, mewartakan.